Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tabe selamat ingun latai, salam sahujud karande melempang, adil katalino bucuramin kasaruga besengat kajubata. Arus, arus, arus. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian investasi perekonomian Indonesia. Seperti hal yang kita ketahui bahwa perekonomian Indonesia pada saat ini umumnya dan dari masa ke masa mengalami beberapa perubahan yang baik dalam hal investasi, terkhusus dalam perekonomian Indonesia itu sendiri. Sebelum saya membahas lebih jauh, tentunya pada dasarnya kita harus memahami sejarah singkat pada mula munculnya investasi di perekonomian Indonesia. Pada dasarnya, pasar modal atau investasi itu sudah ada di Indonesia pada saat pemerintahan Belanda pada saat itu, tepatnya pada tahun 1912, yang mana investasi atau pasar modal di Indonesia sudah ada, tetapi pada kala itu dalam investasi sendiri mengalami berhentian dalam masa yang cukup bisa kita katakan lama. Hal ini disebabkan karena terjadi Perang Dunia I dan kedua, kemudian investasi ini mulai diaktifkan kembali pada tahun 1977 pada saat pemerintah presiden kita yang kedua, yaitu Pak Soeharto. Kemudian adapun investasi yang ada di tahun 1977 di Indonesia pada saat itu pemerintahan Pak Soeharto ialah hanya satu, yaitu Bursa Efek yang berjalan di bawah naungan Pasar Modal Indonesia. Itulah yang menjadi sejarah singkat sebagai pembuka bahan pembahasan kali ini. Apa itu investasi? Investasi adalah merupakan penanaman modal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang guna mendapatkan hasil di kemudian hari. Nantinya juga menambah pendapatan nasional dalam satu negara. Adapun perubahan yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1977, terkhususnya dalam ekonomi investasi, hingga sekarang di tahun 2023, yang dimana sebelumnya investasi itu sangat susah ditemui, yang hanya bisa menjangkau investasi pada kala itu hanya kalangan tertentu saja atau golongan elit saja. Namun kini sudah berubah dalam investasi sendiri. Bahkan bukan orang kaya saja yang bisa berinvestasi. Orang miskin pun dapat menjangkau investasi yang ada pada sekarang ini. Tinggal bagaimana melihat, menganalisis, serta tertelan dalam melakukan investasi tersebut. Bahkan bukan saja hanya bursa efek saja. Bahkan dalam investasi sendiri sudah banyak berbagai ragam investasi, dari dana yang 10.000 sampai 10 juta sudah bisa melakukan investasi. Selanjutnya saya akan membacakan pembacaan yang dipaparkan oleh rekan saya tadi. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana investasi itu di kalangan perekonomian Indonesia. Seperti yang kita ketahui, mengenal investasi terkhususnya di dalam perekonomian Indonesia itu sendiri sangatlah menarik. Bahkan sekarang bukan saja orang tua, anak muda pun sudah mulai melakukannya untuk persiapan tentunya di hari tua. Kemudian di sini kami merangkum ada 8 komponen investasi yang bisa tentunya kita ikuti. Yang pertama yaitu emas, kedua properti, 3 deposito, 4 saham, 5 reksadana, 7 obligasi retail, ke-8 yaitu valuta asing. Kemudian selanjutnya dalam hal 8 komponen investasi perlu kita ketahui juga dalam aturan yang dibuat tentunya, seperti yang kami jelaskan di awal, untuk mengetahui mana yang terbaik itu dengan cara melakukan analisa. Kemudian bahkan yang lebih menarik, investasi sekarang sudah banyak melakukan berbagai iklan untuk melakukan promosi dalam peningkatan pengembangan investasi itu sendiri. Juga yang lebih tidak kalah menarik yang perlu kita bahas sekarang, untuk investasi itu sendiri mengalami pertumbuhan yang terus meningkat, terus menerus, terkhususnya di kalangan perekonomian Indonesia. Jadi kami merekomendasikan, kalau tidak sekarang, ini kapan lagi? Sebab hidup ini mempunyai keinginan dan rencana di kemudian hari. Ayo buruan. Kemudian adapun hubungannya dalam perekonomian internasional terkhususnya, semakin banyak
orang asing melakukan kerjasama dengan perekonomian Indonesia, hal yang sangat mendasar yang kita lihat yaitu terjadi COVID-19 kemarin di belahan dunia. Banyak negara mengalami penurunan tetapi hanya minus beberapa saja. Itu terkhususnya negara Indonesia. Ini tidak terlepas dari perekonomian Indonesia di dalam dunia investasi, sehingga sumber daya alamnya, terkhususnya Indonesia melakukan perbaikan dalam setiap sektor perekonomian Indonesia di kancah internasional. Karena Indonesia menjalin kerjasama dengan pihak luar maupun dalam, terkhususnya. Kemudian serta memudahkan dalam melakukan transaksi jual beri barang. Dilakukan hal ini dikarenakan kerjasama yang dilakukan oleh sektor investasi, tentunya saling membenahi kekurangan dalam sektor masing-masing negara. Setiap negara bisa mencapai target atau tujuan dalam suatu negara, terkhususnya dalam dunia investasi. Kemudian yang terakhir, saling menguntungkan baik dalam sektor investasi maupun dalam sumber daya manusia, serta meningkatkan dalam hubungan harmonis dengan sebuah negara yang saling memajukan. Kemudian di sini kami menyatakan kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kami paparkan, yang pertama, semakin mudahnya dalam melakukan transaksi jual beli, yang melakukan jual beli bukan saja satu tempat, melainkan dari berbagai tempat. Kemudian memudahkan dalam melakukan tabungan dari pihak luar maupun tabungan yang dimuat di dalam pihak dalam, juga bisa mendorong suatu perekonomian dalam suatu negara tersebut. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Kemudian mengurangi paling tidak sedikit angka kemiskinan yang disebabkan oleh negara tersebut, serta menunjang pertumbuhan dalam perekonomian internasional. Tidak kalah menariknya juga kami di sini menambahkan saran. Untuk sarannya, yang pertama, untuk kedepannya investasi sendiri harus sangat ditingkatkan baik dalam kalangan muda maupun tua, agar banyak mengetahui peluang investasi dalam jangka panjang. Sangat berdampak bagi kelangsungan ekonomi per individu maupun negara. Dalam jangka menengah, saat perekonomian tidak menentu, harus memperluas jaringan pengetahuan dalam investasi sendiri. Tahu bagaimana caranya investasi baik dan juga benar, agar di kemudian harinya saat melakukan investasi itu sendiri bisa dipahami dengan mudah, agar dunia investasi kita pada saat kita melakukan investasi itu berjalan dengan begitu baik, dan juga harapannya di hari tua. Baik, demikian tadi hasil presentasi dari kami. Semoga apa materi yang sudah kami jelaskan dapat membantu dan menambahkan wawasan kita bersama. Bila ada yang menjadi kesalahan, mari kita perbaiki bersama-sama. Terima kasih.